Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan yang sangat saya kasihi, saya berdoa supaya Anda tetap semangat menghadapi segala rintangan. Tetap semangat karena Tuhan memberikan kita kehidupan, nafas hidup untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Situasi yang sulit hari ini, biarkan kita serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan hikmat untuk sesuatu yang terjadi, atas sesuatu yang sulit yang terjadi, kita bisa belajar apa dari situ. Kalau kita lihat di Alkitab, kita bisa membaca ada satu kitab namanya kitab Keluaran. Artinya kita juga tahu bahwa Tuhan bisa membuat kita itu pindah dari tempat yang sulit kepada tempat yang baik. Kalau bangsa Israel bisa dibawa keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian, kita juga hari ini sebagai Israel rohani, Israel sejati bisa dibawa Tuhan pindah dari keadaan penuh perbudakan. Bisa dipindahkan Tuhan ke tempat yang lebih baik. Jika ada kitab Keluaran untuk memberitahu kita bahwa Tuhan bisa membawa kita keluar dari situasi yang mencekam kepada situasi damai sejahtera. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini. Engkau masih memberikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tidak pernah ada keraguan dalam firman-Mu. Kalau Engkau berkata berfirman, terciptalah sesuatu. Kalau Engkau berkata berfirman, dari tidak ada menjadi ada. Tuhan jamah kami semua, urapi kami ya Tuhan. Tolong kami untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Sesuatu yang besar mungkin harus kami putuskan juga. Tuhan yang mampukan kami. Tuhan urapi kami. Saat ini hamba percaya siapapun yang mendengarkan adalah orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Akan naik, tidak turun. Mereka adalah orang-orang yang menjadi kepala, bukan ekor, menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami siapkan hati, buka hati seperti tanah yang subur. Berbicaralah ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau firman yang hidup. Allah Roh Kudus, mampukan kami mengerti sebab Engkau yang mengajar kebenaran. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Dengan hati yang terbuka, kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka bersama firman Tuhan. Yosua pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Yosua 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Saya bacakan untuk setiap Anda, silakan mengikuti di Alkitab Anda masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu. Dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dari perikop ini kita diberitahu sebuah informasi bahwa Tuhan meminta Yosua dan orang Israel mengambil batu dari sungai Yordan untuk ditumpuk 12 jumlahnya karena diambil oleh setiap suku satu batu untuk ditumpuk menjadi tugu peringatan. Artinya dengan melihat batu itu orang Israel diingatkan akan perbuatan baik Tuhan. 12 batu peringatan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Karena memang secara manusia, secara daging kita bisa lupa apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Dengan semua tekanan yang terjadi kita bisa lupa kebaikan Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Iblis berusaha setiap hari membawa anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. 12 batu peringatan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi. Setiap hari Tuhan itu baik. Setiap hari Tuhan itu memberkati. Karena firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap hari besar kesetiaannya. Dan sekalipun Tuhan itu baik setiap hari, tapi memang ada kejadian-kejadian yang menonjol, di mana Tuhan pernah menolong kita, mungkin dari kecelakaan, atau dari penyakit, atau dari sebuah situasi yang sulit. Dan hal-hal demikian biarlah menjadi batu-batu peringatan, agar kita senantiasa mengingat betapa baiknya Tuhan itu. Pemazmur juga berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, ingatlah segala kebaikannya. Dalam bahasa Inggris terjemahan yang lain dikatakan, kita nggak boleh melupakan satu pun kebaikan Tuhan.
Mari kita senantiasa mengingatnya. Jadi Israel diingatkan, diajar oleh Tuhan untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, supaya bapak-bapak Israel, orang tua generasi pertama itu belajar cerita sama anak-anak mengenai kebaikan Tuhan. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi, kalau anak-anak kamu tanya apa arti batu ini, maka kita harus cerita, orang Israel harus cerita kepada anak-anak mereka bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Jadi kita belajar bahwa kita perlu mewariskan warisan rohani kepada anak-anak kita. Melebihi semua warisan keuangan finansial, warisan rumah, warisan tanah dan sebagainya itu baik. Kita harus berusaha melakukannya, tapi yang lebih penting daripada itu mewariskan warisan rohani kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa berjuang ke depan itu ditentukan juga oleh iman yang ditabur oleh orang tua mereka. Yaitu kita sebagai generasi orang tua kepada anak-anak kita. Jadi batu itu berfungsi untuk terjadi pemuritan rohani antara orang tua kepada anak. Yang ketiga, dikatakan supaya bangsa-bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan mereka juga belajar takut akan Tuhan. Allah yang kepadanya kita percaya, maka kepadanya juga segala bangsa akan menyembah, sujud, dan memuliakan Dia. Artinya kita dipanggil untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong kita dulu, kita juga dengan mulut kita memanggil mereka. Orang-orang yang terhilang tersebut, kita doakan untuk mereka juga takut kepada Tuhan. Di sini terjadi yang namanya kesaksian iman. Nah, dari 12 batu, tumpukan batu itu, saya mengambil dan akan mengangkat 12 poin rohani. Kalau kita lihat di ayat yang ke-20 dikatakan, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Ada sebuah tempat namanya Gilgal, sebuah kota namanya Gilgal. Kota bernama Gilgal. Dan kalau kita lihat di Alkitab ada banyak ayat yang muncul mengenai Gilgal. Dan setiap kejadian atau ayat yang muncul yang di dalamnya ada kata Gilgal merupakan sebuah cerita. Ada cerita di dalamnya yang bisa kita pelajari, ada makna apa. Saya rangkumkan semuanya menjadi 12 poin. Dan dalam khotbah seri ini saya akan membahas setiap poinnya. Kali ini kita akan membahas batu yang kelima dan juga keenam. Di dalam Yosua 9 ayat 3 sampai 6, saya bacakan untuk setiap Anda. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka. Dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering. Tinggal remah-remah belaka. Ayat 6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua di tempat perkemahan di Gilgal. Loncat langsung ke ayat 14. Yosua 9 ayat 14 dan 15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi ada kejadian di Gilgal bagaimana mereka orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Menjadi milik kepunyaan mereka seluruhnya dari ujung ke ujung, ada batas-batasnya yang Tuhan tentukan untuk menjadi warisan dari orang Israel. Nah, di tanah Kanaan itu hidup orang-orang Gibeon. Satu bangsa, satu suku bangsa yang tinggal di sana, mereka ketakutan. Lalu mereka mulai berpikir, kalau kita melawan orang Israel kita pasti kalah. Karena Allah yang menyertai mereka luar biasa. Jadi mereka membuat sebuah akal-akalan. Mereka itu memakai pakaian yang compang-camping, membawa roti yang sudah dikeringkan tinggal remah-remah. Seolah-olah mereka jalan dari negeri yang jauh sekali. Kata firman Tuhan, dengan keadaan compang-camping begitu, pakaian yang hancur dan juga makanan yang tinggal remah-remah, mereka menghadap Yosua. Supaya Yosua berbelas kasihan sama mereka. Dan mereka berpura-pura bukan dari Kanaan.
Mereka cerita kepada Yosua, kami mendengar tentang Tuhannya Israel. Bagaimana Israel itu dituntun oleh Allah yang perkasa itu keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib. Dan bagaimana Israel itu mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kami datang, kata orang Gibeon ini, kami datang untuk melihat. Kami mau adakan perjanjian, persahabatan supaya kami ini nggak dibunuh. Lalu Yosua berkata, kalian jangan-jangan termasuk orang-orang di Kanaan ini yang ditentukan untuk diusir atau dibinasakan. Orang Gibeon berkata, kami dari tempat yang sangat jauh. Dan kata firman Tuhan, ketika mereka berbohong, orang Israel percaya. Bahkan Yosua pun percaya. Ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka pergi kepada Yosua. Ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi batu yang kelima saya beri nama komunitas rohani. Di sini orang Israel menerima sekelompok orang untuk menjadi sahabat mereka. Padahal ternyata orang-orang ini tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi sahabat mereka. Nah, kita hidup di akhir zaman ini sebagai Kristen, sebagai Israel rohani. Kita bukan bangsa Israel keturunan Abraham secara fisik. Kita adalah keturunan Abraham karena iman Abraham. Kita ini carang yang dicangkokkan. Kita hidup sebagai orang Israel. Kita juga harus mencontoh dari kejadian ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus waspada. Dengan siapakah kita bergaul setiap hari? Kepada siapakah kita memberikan waktu kita yang banyak? Kepada orang manakah, tipe seperti apa, kelompok model apakah yang kita bergaul dengan mereka? Tuhan memberikan acuan kepada kita. Kita ini tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang gak cinta Tuhan. Saya berkata begini bukan berarti kita gak mencintai setiap orang. Justru Tuhan berkata, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kita menghargai semua orang dari segala suku bangsa apapun. Gereja Mawar Syaron sebagai gereja Tuhan juga menerima segala suku bangsa. Tapi yang saya maksudkan adalah sebagai anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita harus tahu bagaimana mengatur prioritas kita. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita berusaha untuk jauh dari narkoba, tapi kita bergaul dengan orang-orang yang narkoba. Kita cinta orang-orang yang terikat narkoba. Kita harus mengambil mereka dari lembah kekelaman, menolong mereka, mendoakan mereka, bawa mereka ke gereja. Tetapi kita nggak memberikan waktu kita tinggal bersama mereka. Kita tahu mereka hidup jauh dari Tuhan, tapi kita memberikan waktu kita banyak kepada mereka. Jangan sampai firman Tuhan berkata di perjanjian baru, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Merusak kebiasaan yang baik. Ternyata kebiasaan baik yang kita bangun, hal-hal yang benar yang kita bangun di hidup kita bisa terkikis, nggak langsung hilang sih. Terkikis karena persahabatan kita. Mungkin kita bergaul dengan orang yang suka kata-kata kasar, penuh makian. Lama-kelamaan kita menganggap kata-kata mereka biasa. Sama seperti orang hidup dengan pencuri. Kita kaget dengan apa yang dia lakukan. Kok kamu mencuri? Kita kaget mendengar orang itu mencuri. Tapi lama-kelamaan, karena kita bergaul dengan mereka, kita jadi biasa bahwa mereka mencuri itu biasa. Dosa juga demikian. Dosa itu dimulai dengan dosa kecil. Deg-degan waktu mengambil barang seseorang walaupun sesuatu yang sederhana mungkin di sekolah. Sebagai pelajar ya, kita tahu ada anak-anak yang suka mengambil barang orang lain. Deg-degan ngambil pensil. Lama-lama gak deg-degan lagi ngambil istri orang lain. Lama-lama gak deg-degan lagi ngambil usaha orang lain. Kita harus waspada seperti orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Mereka harusnya menaklukkan Gibeon. Gibeon itu diperuntukkan untuk ditumpas. Gibeon itu diperuntukkan untuk dikalahkan. Bukan bangun persahabatan dengan mereka. Lihat ya, sesuatu yang kita mau tumpas, namun kita bersahabat, tidak mungkin kita tumpas. Kalau kita mau lepas dari sebuah ikatan dosa, nggak mungkin kita lepas kalau kita bersahabat dengan ikatan itu. Kita belajar dari kegagalannya Gideon. Maksud saya adalah terhadap orang-orang Gibeon. Israel yang dipimpin oleh Yosua. Mereka gagal waktu itu. Akhirnya ketahuan. Ternyata orang Gibeon itu tinggal di Kanaan, nggak jauh dari mereka. Tapi Yosua nggak bisa buat apa-apa lagi. Kalau kita lihat di ayat 16, pasal 9 ayat 16 kitab Yosua. Berkata,
Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka. Bahkan diam di tengah-tengah mereka. Gak bisa ditumpas lagi, karena sudah terikat perjanjian. Kadangkala kita gak bisa menangkan seseorang, karena kita bersahabat dengan mereka. Terlalu dalam persahabatan yang salah. Kalau sesuatu yang Tuhan tentukan bagi kita untuk dikalahkan, jangan pernah bersahabat dengan itu. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus hati-hati dengan pergaulan kita. Saya mendengar satu cerita seorang bapak. Pindah ke satu kota, pindah rumah, seorang hamba Tuhan. Bapak ini ternyata tinggal dekat sebuah sungai yang sangat bau. Bau airnya luar biasa, banyak sampah. Jadi bapak ini beberapa hari awal setiap kali buka jendela rumahnya, bau busuk itu, bau air yang butek itu masuk ke rumahnya. Bapak ini gak tahan. Saya gak tahan tinggal di sini. Mulai mengeluh sama Tuhan. Tapi beberapa bulan kemudian, dia membuka jendela dan dia menghirup udara seperti menghirup udara pegunungan. Menarik nafas dengan tanpa merasa bau, tanpa mencium bau itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kita kalau bergaul sama seseorang yang jahat, awalnya kita merasa kita gak bisa. Tapi lama-kelamaan kita biasa dengan apa yang dia lakukan. Jadi bapak ini rumah yang sama, sungai yang sama, bau yang sama. Tapi bapak ini bisa menghirup udara segar seolah-olah ada di pegunungan. Padahal itu adalah sungai yang bau awalnya. Perhatikan, siapa sahabat Anda? Siapa yang Anda izinkan datang ke rumah Anda atau siapa yang Anda datangi rumahnya? Apakah hari ini mungkin Anda gak berbuah juga karena ada pergaulan yang buruk? Memang kita gak menyalahkan orang lain kalau kita berbuat dosa. Tetapi ada pengaruh sumbangsi orang lain yang mendorong kita untuk hidup dalam dosa. Jika Anda sedang bergumul tentang sesuatu, jangan minta nasihat dari orang yang tidak kenal Tuhan. Cari hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang bisa memberi nasihat mengenai firman Tuhan untuk jalan hidup kita. Bangsa Israel mengikat persahabatan, kata firman Tuhan di ayat 14. Tidak meminta keputusan Tuhan. Ternyata untuk segala sesuatu, untuk persahabatan, untuk pergaulan kita harus senantiasa berserah sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Saya gak mengajarkan kepada kita untuk kita memusuhi orang berdosa. Yesus cinta orang berdosa. Yesus bergaul dengan pemungut cukai. Yesus bahkan bergaul, menerima dan mendoakan. Maksudnya tidak menolak orang-orang pezina yang datang. Perempuan yang berzina didoakan sama Tuhan Yesus. Tapi Yesus gak bergaul sama pezina. Yesus tidak memberikan waktunya bergaul, kata firman Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab, Yesus pergi bersama 12 murid-muridnya, rasul-rasul itu. Kita gak membenci orang-orang jahat, kita mengasihi, mendoakan mereka. Kita juga gak membenci. Anda sebagai orang tua gak membenci, gak mengajarkan anak Anda untuk membenci orang-orang yang terikat narkoba. Anda pasti mengajarkan anak-anak Anda mendoakan mereka. Tapi pasti Anda tidak akan mengizinkan anak Anda hidup tinggal bersama orang narkoba. Itu ada perbedaan di situ. Mari kita bergaul dengan orang-orang yang juga mendorong, membantu kita untuk semakin rohani. Ya, kalau kita perhatikan hidup suami dan istri, lama-kelamaan wajah mereka mirip loh. Saya menyaksikannya, lihat papa saya, mama saya kok lama-lama mirip wajahnya. Opa saya, oma saya lama-lama mirip. Saya mendapatkan satu kebenaran. Orang kalau bergaul terus, makannya sama, tinggalnya sama, wajahnya tambah lama tambah mirip. Apalagi kalau hidup dalam kasih. Nah, coba bayangkan jadi seperti apa kita kalau kita datang ke satu kelompok dan mereka hidup dalam dosa. Dan kita bergaul dengan mereka, berjam-jam setiap hari kita beri waktu dengan kelompok ini. Seperti apakah kita nanti? Kata firman Tuhan, kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Sesuatu yang kita sembah, kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus kalau kita menyembah Kristus. Kalau kita memberikan waktu kita banyak, nempel sama orang jauh dari Tuhan. Lama-kelamaan cara bicara kita sama seperti mereka. Yang kita pikirkan sama seperti mereka, gak mengenal Tuhan. Perhatikan hari ini. Kepada siapakah kita memberi hidup kita, memberi waktu kita, memberi perhatian kita. Kalau kita lihat orang tua gak sembarang juga pilih sekolah bagi anak-anaknya, biasanya orang tua akan survei. Datang ke sekolahnya, lihat lingkungannya, ngobrol sama guru-gurunya, kalau bisa ketemu kepala sekolahnya, lihat lingkungannya baik enggak.
Dan bahkan bukan hanya untuk anak-anak kecil. Orang tua itu bahkan bisa survei untuk kuliah anaknya. Beberapa saya tahu kejadiannya. Ada jemaat yang pergi satu kota, terbang ke kota yang lain karena anaknya mau kuliah di sana. Bahkan negara yang lain. Mau tahu tempat tinggalnya di mana, lingkungannya aman nggak. Untuk kuliah anak-anak kita, untuk sekolah anak-anak kita, orang tua berusaha bertanggung jawab. Tahu dulu lingkungannya, baru melepas. Bayangkan kita, untuk hal rohani di sekeliling kita, kita juga harus tahu. Awas-awas dengan pergaulan kita. Apa kita bergaul dengan para pemabuk? Kita bergaul dengan orang-orang yang merokok? Bergaul dengan orang-orang yang tidak mencintai keluarganya? Bedakan ya bergaul dan mencintai. Kita tetap mencintai semua orang penjahat yang ada di penjara, sekalipun kita mencintai mereka, mendoakan mereka maksudnya. Tapi kita gak tinggal sama mereka. Tuhan wanti-wanti anak Tuhan. Cari pergaulan yang baik. Karena hal-hal yang baik yang kita miliki bisa terkikis karena pergaulan yang buruk. Yang saya lihat ada jebakan-jebakan dalam pergaulan. Kita, kalau Anda mau catat boleh. Yang pertama, orang kita terjebak pergaulan itu karena sesuatu itu dibuat masuk akal. Ya kan kita, mungkin ada orang berkata, kita harus dekat sama orang itu untuk mengambil hatinya, supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Dan kita tahu, kita ini juga area tersebut di mana mereka hidup dalam dosa, kita juga punya kecenderungan di area itu, lama-kelamaan kita jadi sama dengan mereka. Lama-lama kita membuat sesuatu jadi masuk akal. Lihat di Alkitab. Di poin, di pasal yang ke-9 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Jadi kita biasanya akan bergaul dengan sesuatu yang buruk. Karena roh jahat itu selalu membuat sebuah jebakan itu pakai akal. Roh jahat itu pintar. Tapi kuasa Tuhan lebih besar. Makanya kita nggak boleh takluk sama sesuatu yang kita tahu itu bodoh, tindakan bodoh. Kita kan lebih pintar dari itu. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh jahat itu akan membuat sedemikian rupa sesuatu menjadi masuk akal. Seperti orang Gibeon itu bertindak dengan memakai akal. Sesuatu pergaulan buruk jadi masuk akal. Kita merasa gak apa-apa diterima. Jadi masuk akal. Hati-hati dengan hal yang masuk akal. Kita mengelolanya karena sebenarnya kita gak cinta Tuhan. Hati-hati dengan sesuatu yang masuk akal. Belum tentu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua jebakannya adalah kita ini kadang jebakan belas kasihan. Kita berkata begini, kasihan ya orang-orang itu. Ya mereka butuh perhatian kita. Sekelompok anak muda ini perlu perhatian kita. Kita memberikan waktu kita kepada mereka. Ini biasanya anak muda juga demikian. Orang Gibeon ini mereka pakai jubah baju yang sobek-sobek dan makanannya udah tinggal remah-remah. Lalu mereka datang kepada Yosua di Gilgal. Yosua pasti melihat mereka. Wow, makanannya udah tinggal remah-remah. Mereka kelaparan, kelihatan kurus. Baju mereka juga udah compang-camping. Lalu Yosua mungkin pada waktu itu merasa belas kasihannya tinggi. Hati-hati dengan merasa belas kasihan. Ada banyak anak Tuhan jatuh dalam pergaulan yang buruk. Awalnya karena belas kasihan. Seorang pria yang hidupnya benar, seorang pria anak Tuhan yang melayani, seorang pria yang bekerja dengan baik, seorang pria yang jujur akhirnya terikat dengan wanita. Dan dalam hubungan yang tidak sehat, dalam free sex dan sebagainya. Awalnya karena seorang pria merasa belas kasihan sama wanita ini. Kasihan ya dia begini-begini, hati-hati. Belas kasihan kita pun harus kudus. Belas kasihan tanpa Tuhan itu adalah pemberontakan. Jangan mudah berkata kasihan orang ini, kasihan mereka, siapa lagi yang memperhatikan mereka. Pergunakan cara yang baik, kita bisa ceritakan hal itu kepada gereja sekelompok. Mungkin gereja bisa meraih mereka, memberi bantuan kepada mereka. Tapi tidak perlu kita tinggal bersama mereka, memberikan waktu dan bergaul erat dengan mereka. Kita akan jauh dari mereka, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan jebakan belas kasihan. Sekali lagi banyak orang jatuh karena belas kasihan. Anak-anak Tuhan, kita ini penuh belas kasihan. Kita mengasihi yang jahat, kita mengasihi yang berdosa. Yesus itu penuh belas kasihan. Kita juga adalah produk dari belas kasihan. Tapi jangan bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam dosa dan supaya kita jangan terbiasa dengan dosa mereka. Kita gak tinggal di rumah mereka. Kita mengasihi semua orang yang berzina, perempuan yang berzina pun
pelacur, kita mengasihi semua orang, kita berdoa supaya mereka selamat, tapi kita nggak tinggal bersama mereka, bergaul bersama mereka. Kita mengasihi, berdoa buat kelompok tim untuk jangkau mereka, tapi kita nggak bergaul dengan mereka. Tuhan itu memberi batas yang sehat bagaimana anak Tuhan bergaul di akhir zaman ini. Kejebakan yang ketiga adalah, kita harus menyadari bahwa roh jahat itu selalu menjadikan kita targetnya. Nggak kebetulan orang Gibeon itu membawa baju yang compang-camping, pakai baju compang-camping. Nggak kebetulan juga mereka membawa roti yang tinggal remah-remahnya seolah-olah sudah kering dalam perjalanan yang jauh. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka demikian, ayat yang ke-6, pasal 9 ayat ke-6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua. Ingat bahwa apa yang terjadi, jangan pernah anggap itu kebetulan. Wah, kebetulan ya kami ketemu seseorang, sekelompok anak muda atau sekelompok profesional muda atau sekelompok bapak ibu yang kelihatannya kebetulan ya kami ketemu mereka dan mereka butuh untuk kami bergaul dengan mereka. Padahal kita tahu mereka jauh dari Tuhan. Mereka mengutuk Tuhan. Mereka gak percaya Tuhan. Lihat, orang Gibeon itu mencari Yosua. Mereka datang ke tempatnya Yosua di Gilgal. Roh jahat itu gak pernah kebetulan cari kita. Gak pernah kebetulan kita ketemu dengan sesuatu yang buruk. Gak pernah kebetulan. Roh jahat akan buat skenario supaya semua kejadian itu datang kepadanya. Karena orang Gibeon sengaja datang ke tempatnya Yosua. Jangan pernah anggap, wow ini kebetulan ya. Lalu kita berbelas kasihan. Semuanya telah dirancang oleh roh jahat. Lalu yang kelima, pakai alasan rohani. Orang Gibeon datang berkata, Yosua kami sudah dengar mengenai Tuhanmu. Bagaimana Allah Israel menolong orang Israel. Kami tergerak dan kami mau mengenal Tuhan itu. Kadangkala kita jatuh dalam dosa juga pergaulan. Karena kita dijebak oleh orang-orang yang berkata, kami mau kenal Tuhanmu. Tolong datang konseling kami. Hati-hati dengan wanita yang berkata demikian kepada seorang pria. Dan ternyata dia adalah istri orang lain. Lalu berkata kepada seorang pria anak Tuhan, tolong doakan saya mau kenal Tuhan. Lalu pergi berdua, tidak sehat hubungannya. Saya berulang-ulang berbicara di area itu untuk beritahu Anda, anak muda atau pria yang nonton ini. Jangan terjebak dalam pergaulan yang buruk oleh karena alasan rohani. Saya mau jangkau mereka. Atau itu sesuatu yang masuk akal. Atau belas kasihan, kalau bukan saya siapa? Kalau Anda pria, Anda mau melayani seorang wanita. Ada seorang wanita mau kenal Tuhan. Bukankah ada wanita-wanita ilahi di gereja yang bisa utus dan jangkau mereka? Bukan berarti kita menghindar, gak suka semua orang. Bukan, kita mencintai sesama kita, anak manusia. Semua anak manusia, semua kita cintai, kita doakan mereka. Tapi kita harus pilih kepada siapa kita bergaul. Jadi batu yang kelima adalah komunitas rohani. Komunitas yang baik. Firman Tuhan berkata, jangan bergaul dengan orang yang cepat gusar. Lama-kelamaan kamu terbiasa dengan kegusarannya. Ada juga ayatnya. Jadi kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Kita akan menjadi sama dengan pribadi atau sesuatu yang kepadanya kita memberikan waktu kita banyak. Kita akan bertumbuh dengan sesuatu yang kepadanya kita investasi sesuatu. Waktu banyak maksud saya. Mari kita investasikan hati, pikiran, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam agar kita menjadi seperti Kristus. Dengan demikian ketika kita dikuatkan, kita bisa membuat strategi untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Gibeon akhirnya tidak bisa ditumpas. Sekalipun Gibeon itu sudah diserahkan kepada orang Israel. Oleh karena orang Israel tidak tanya Tuhan. Orang Gibeon itu datang berpura-pura. Mereka nggak tanya Tuhan, boleh nggak kami mengikat persahabatan. Hai anak-anak muda atau bapak-bapak. Saya nggak berbicara cuma ke anak muda ya. Orang tua juga kadangkala kerjaan bisnis lancar, pemasukan keuangan juga baik. Kadangkala seorang ibu gak tahu mau ngapain, mengisi waktunya akhirnya bersahabat dengan orang-orang yang suka gosip. Perhatikan, grup Anda bersepeda atau grup Anda senamlah atau grup Anda aerobiklah. Perhatikan apakah kerohanian Anda bertumbuh dengan grup Anda. Kalau enggak, pakai jurus firman Tuhan paling ampuh. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggal, buang. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil, buang. Artinya tidak secara harafiah. Artinya pergaulan Anda, sesuatu yang di sekeliling Anda yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Buang, cut itu. Karena kita ini hidup di dunia yang makin jahat. Kita mengasihi orang jahat. Kita mengasihi semua orang. Tapi kita gak bergaul dengan mereka. Bergaulah dengan anak-anak Tuhan.
Dengan kekuatan itu jangkaulah dunia yang jahat ini. Ya, semakin kita mencintai Tuhan, kita akan semakin mengasihi jiwa-jiwa. Jadi batu yang kelima adalah komunitas. Batu yang keenam, saya ambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 10. Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan dengan cepat. Ini mengenai Kaleb mendapatkan Hebron. Dikatakan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Garis bawahi Gilgal ya. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman Tuhan, firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Batu yang keenam yang terjadi di Gilgal itu, saya beri nama janji Tuhan. Batu janji Tuhan. Ini adalah batu yang keenam. Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan dan ada sahabatnya namanya Kaleb. Kaleb adalah teman dari Yosua, mengiringi perjalanan rohani peperangan mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Kemudian setelah berlangsung lama waktu, berlalu 45 tahun berlalu, datanglah seorang kakek-kakek, udah 85 tahun. Seorang yang tua, ya sudah tua 85 tahun, namanya Kaleb. Kaleb berkata, sahabatku Yosua, sekalipun engkau pemimpin, ya itu sahabatnya. Masih ingat firman Tuhan waktu itu? Berkata kepadaku bahwa apa yang kuinjak akan jadi milikku. Nah, sejak dari firman Tuhan itu diucapkan oleh Musa yang sudah meninggal itu, sudah 45 tahun kemudian, saya menagih janji Tuhan itu. Tolong berikan kepada saya gunung itu. Di sana memang ada orang-orang besar yang harus kukalahkan. Aku harus berperang dengan mereka. Tapi ini janji Tuhan kepada saya loh 45 tahun yang lalu. Dan kita baca seluruh kejadiannya, firman Tuhannya, kisahnya. Dikatakan Kaleb itu menang perang. Dia menaklukkan gunung dan itu menjadi miliknya. Di sini kita belajar mengenai janji yang dipegang oleh seorang anak Tuhan bernama Kaleb. Janji Tuhan itu menghidupkan semangatnya. Sekalipun dia adalah seorang kakek, seorang tua. Janji firman Tuhan itu membara di hatinya. Janji firman Tuhan itu ada dalam pikirannya. Waktu tidak menghapus janji Tuhan dari hidupnya. Seorang kakek-kakek, seorang tua tiba-tiba berani datang kepada pemimpinnya dan berkata, berikan saya gunung itu. Seorang kakek punya visi dan mimpi yang besar. Dan dia berkarya jadi pahlawan bagi bangsa, bagi umatnya. Kaleb ini punya keturunan banyak. Ya, keturunannya, anak cucunya. Yang akhirnya diberikan warisan sebuah gunung pegunungan yang sangat luas. Dimulai dari visi mimpi seorang yang sudah tua, 85 tahun. Kita juga hari ini tidak boleh berhenti berkarya hanya karena kita merasa sudah tua. Kadang-kala kita melupakan janji-janji Tuhan. Untuk Kaleb menerima tanah itu adalah janji Tuhan. Kadang-kala jebakannya adalah kita merasa bahwa kita ini sudah terlanjur tua, Tuhan gak jawab-jawab doa. Kita lupakan saja. Kaleb ini menerima janji Tuhan ketika mereka bersama-sama dengan Yosua mengintai tanah Kanaan.
Sementara yang lain, pengintai yang lain itu mereka jadi lemah semangatnya. Hanya Kaleb dan Yosua yang berkenan kepada Tuhan. Waktu berlalu 45 tahun sudah panjang. Pernah nggak Anda doa 45 tahun belum dijawab Tuhan? Udah lama, tapi Kaleb tetap ingat janji Tuhan 45 tahun kemudian. Kaleb berkata kepada Yosua, seolah-olah bahasa sekarang ya, bro, ingat enggak? Dulu Tuhan pernah berjanji kepada saya. Demikian juga hari ini. Adakah janji-janji Tuhan yang pernah dijanjikan kepada Anda melalui firman, melalui seseorang yang berkhotbah kepada Anda, lalu Anda merasa itu janji Tuhan buat Anda? Pernahkah Anda punya impian-impian yang merupakan janji Tuhan? Apakah hari ini Anda merasa itu sudah lewat masanya, waktunya, karena Tuhan seolah-olah sudah melupakannya? Tuhan itu gak pernah lupa janjinya. Langit dan bumi berlalu, firman itu gak pernah lekang oleh waktu. Firman itu selalu hidup melebihi zaman karena firman Tuhan itu kekal. Jadi biarlah firman Tuhan itu menjadi janji dalam hati kita. Karena firman Tuhan berkata, janji Tuhan itu menghidupkan aku. Ada ayatnya berkata demikian. Janji Tuhan itu menghidupkan kita. Apakah hari ini semangat kita patah? Kita sudah mulai gak bersemangat ikut Tuhan. Mulai gak semangat lagi mau doa. Gak semangat lagi pergi pelayanan, gak semangat lagi melakukan sesuatu yang baik. Kita merasa, sudahlah janji Tuhan gak terjadi dalam hidup saya. Seorang tua 85 tahun tetap mengingat janji Tuhan sekalipun waktu lama berlalu. Lihat, kalau kita simpan firman di hati itu membawa semangat. Kalau kita simpan janji Tuhan dalam pikiran, kita akan terus berkarya. Karena kita ingat yang berjanji kepada kita itu gak pernah ingkar janji. Tuhan gak pernah ingkar janji, manusia yang suka ingkar janji. Tuhan gak pernah. Mari kita belajar dari seorang usia 85 tahun. Menghadap kepada pemimpinnya dan berkata, berikan saya pegunungan itu. Masih punya mimpi membara dalam hatinya. Sampai putih rambut kita akan terus melayani Tuhan. Sampai tua kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Mari kita tetap semangat karena ada janji-janji Tuhan bagi anak Tuhan. Janji Tuhan itu batu yang keenam. Janji Tuhan itu harus ada dalam hati kita. Oh Tuhan pernah janji begini. Oh Tuhan dulu pernah menjanjikan melalui nubuatan seorang hamba Tuhan. Saya akan begini-begini. Tentu kita uji dengan firman Tuhan kalau ada yang bernubuat. Karena ada orang yang sengaja membuat sesuatu seolah-olah nubuat padahal tidak. Tentu kita harus berdoa. Tapi yang gak pernah gagal adalah firman. Kita harus percaya firman. Janji Tuhan itu menghidupkan kita yang patah semangat. Apa yang Tuhan ucapkan melalui firman yang kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Membuat kita mengisi hari-hari kita dengan penuh semangat hidup. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita berpikir Tuhan gak jawab doa kita. Jebakan selanjutnya, ya itulah jebakan. Kadang-kala orang sudah gak mau ikut Tuhan lagi. Karena mereka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kaleb bisa juga membandingkan dirinya sama Yosua. Yang jadi pemimpin kan Yosua. Padahal dulu dia temannya, serating gitu ya. Tiba-tiba Yosua jadi pemimpin, Kaleb sudah 45 tahun, belum dapat apa-apa. Dia sudah ikut perang, melayani, sudah masuk ke tanah Kanaan. Tapi untuk daerah tanah yang dijanjikan belum dapat. Lalu Kaleb gak terjebak berkata, Tuhan kalau Yosua engkau berkati, saya kok enggak. Nah anak Tuhan itu suka terjebak di area itu. Ada anak Tuhan berkata, Tuhan teman saya sudah begini. Itu orang teman sahabat saya yang dulu kelihatannya lancar-lancar. Mereka sekarang diangkat Tuhan tinggi, sekarang saya gak jadi apa-apa. Lalu kita menuduh Tuhan. Kaleb gak menuduh Tuhan. Kaleb berkata, 45 tahun ku ingat janji Tuhan. Hari ini berikan saya kesempatan. Gak apa-apa doa sama Tuhan. Hari ini Tuhan, dulu Tuhan pernah berjanji kepada saya. Tuhan penuhilah janji Tuhan, lalu Anda berdoa. Tapi kan pemenuhan janji Tuhan biarkan menjadi kehendak Tuhan kapan waktunya. Karena segala sesuatu indah pada waktunya kata firman Tuhan. Usia, ini jebakannya. Usia tidak boleh jadi jebakan. Kaleb gak berkata saya sudah tua, sudah lupakan janjinya Tuhan. Lalu lihat orang lain diberkati, saya enggak. Ya sudah tuduh Tuhan saja, mereka diberkati, Tuhan sayang mereka, saya enggak. Itu jebakan. Atau mengasihani diri sendiri. Berkata kok Yosua gak cari-cari saya ya, sudah 45 tahun loh. Padahal Yosua tahu gunung itu milik saya, kok Yosua gak kasih ke saya. Kaleb gak terikat di perasaan demikian, harusnya pemimpin cari saya. Kaleb yang cari pemimpinnya, yaitu Yosua. Jadi jangan terjebak dalam mengasihani diri. Tuhan tahu kok apa yang kita alami ya. Usia
Justru lama waktu janji Tuhan justru mematangkan janji Tuhan itu. Kalau Anda hari ini sedang menantikan sesuatu, Anda berdoa, kok lama ya? Justru semakin lama Anda berkata, semakin matang janji Tuhan. Jangan menuduh Tuhan. Kaleb 45 tahun loh menantikan. Semakin kita bertambah usia, fisik kita gak jadi halangan. Pokoknya Tuhan udah janji waktu itu. Tuhan pernah mengucapkan firman-Nya kepadaku, bahwa masa depanku akan indah. Ku pegang ya Tuhan, ku kerjakan apa yang ada di depanku. Nanti Tuhan pasti akan lakukan bagian Tuhan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Lalu kita lihat Kaleb itu minta gunung loh. Dia gak minta sejengkal tanah. Seorang kakek 85 tahun, mintanya pegunungan. Masa kalah sama kakek-kakek? Hai jemaat, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan. Kalau doa minta sesuatu yang besar. Kaleb mintanya pegunungan. Usianya 85 tahun. Ketika saya berkata begini, saya percaya dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Yang bisa hadir di rumahmu, di ruangan Anda, bisa hadir di ruang hatimu. Biarlah muncul dalam hatimu janji-janji Tuhan di masa lalu yang mungkin sudah lama berlalu tapi belum terjadi. Tuhan akan melakukannya. Mari kita mencintai Tuhan lebih lagi. Kita serahkan hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan yang berjanji kepada kita adalah Tuhan yang akan menepatinya. Tuhan yang memulai kepada kita adalah Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Saya mengundang setiap kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terimalah firman ini. Jadilah kuat bersama dengan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Satukan hati dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami pegang janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami pegang firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya waktu berlalu lama pun tidak meniadakan janji Tuhan dalam hidup kami. Apapun itu ya Tuhan yang pernah Engkau janjikan dalam hidup kami mau ingat, janji Tuhan itu menghidupkan. Kami mau kembali kepada firman-Mu ya Tuhan. Engkau pernah berfirman mengenai sesuatu dalam hidup kami. Kami pegang seperti orang tua, seperti Kaleb, 45 tahun dia menantikannya. Oh Tuhan, biar kami tidak menuduh Engkau, biar kami tidak meninggalkan Engkau. Biar kami terus ikut Engkau sampai putih rambut kami. Kami tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dan biar kami juga menjadi orang-orang yang pintar mengambil keputusan dalam area komunitas ya Tuhan. Sekeliling kami kelilingi diri kami dengan orang-orang yang baik. Komunitas yang benar. Tuhan, kami menerima mandat dari Tuhan, firman Tuhan. Menjangkau dunia ini yang jahat. Seperti Yesus mengasihi, mati bagi orang yang berdosa. Kami juga mengasihi setiap orang. Tua muda dari suku bangsa manapun, kami mau mereka cinta Tuhan. Tapi Engkau Tuhan memberikan batasan garis yang lurus dan benar bagaimana kami bergaul setiap hari. Pergaulan yang buruk hari ini terjadi ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk memutuskannya ya Tuhan. Dengan rela hati, kadang-kala gak mengenakan bagi daging. Kadang-kala kami harus sengaja berkata tidak dengan persahabatan-persahabatan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Ada mungkin Bapak, Ibu ya Tuhan hari ini yang terpaksa harus kami singkirkan. Kami berkata kami gak bisa punya hubungan, punya pergaulan yang buruk ini. Perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan makian, perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan nista kepada Tuhan. Perkumpulan yang tidak membangun kerohanian. Kami berkata kami putuskan dalam nama Yesus. Bukan kami benci mereka, tapi kami tahu kami harus ada di komunitas yang baik, lalu menjangkau mereka. Tapi kami tidak memberikan waktu kami banyak dengan mereka. Atau tinggal dengan mereka. Kami menjadi terang ya Tuhan, di rumah Tuhan. Menjadi terang dalam komunitas ilahi. Kuduskan, meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati bagi siapapun yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Untuk mereka berani mengambil keputusan di komunitas yang baik. Dan mereka terus pegang janji firman Tuhan. Oh Tuhan, teruslah berbicara sekalipun firman telah selesai. Meteraikanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.